Yang dari Singapura siapa namanya? Hairul. Bisa tadi patrap samadinya. Bisa. Tapi jangan disamakan dengan meditasi ya. Karena ada perbedaan di situ. Kalau meditasi kita membutuhkan target agar supaya bisa fokus. Tapi kalau samadhi kita tidak membutuhkan apa-apa karena diam kan. Jadi ada perbedaan di situ. Lah untuk yang belum terbiasa diam ini rumit Pak Hairul. Rumit sekali ya, sulit sekali. Karena kita tidak terbiasa, diam itu tidak terbiasa ya. Ketika kita duduk gitu, terus mata kita tertuju kepada sesuatu hal. Wah, itu udah banyak tuh yang dipikirkan, udah banyak tuh. Ya. Misal contoh lagi, tidak sedang sesuatu, tapi mulut kita bunyi seperti. Ketika mulut kita bunyi, itu udah banyak tuh pikirannya tuh. Banyak itu yang dipikirkan itu. Apalagi, wah banyak. Nah kita terbiasa di situ, belum terbiasa diam. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita bersamadhi itu ada ajakan-ajakan untuk berpikir sesuatu hal, untuk menduga sesuatu hal, untuk mengira-ngira sesuatu hal dan lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan. Karena memang hukum alamnya seperti itu. Jadi yang disebut Tuhan itu memiliki dua sisi, Pak Hairul. Memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah gelap, sedangkan sisi yang kedua adalah terang. Bersamadhi berarti kita memasuki sisi Tuhan yang pertama, yaitu gelap. Jadi kalau nggak diam, banyak meraba-raba di situ. Karena gelap. Lah di luar patrap samadhi, ketika kita melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri, berarti kita memasuki sisi terangnya Tuhan. Makanya tidak perlu meraba-raba, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu neko-neko, cukup nikmati aja rasanya. Kenapa harus diraba-raba? Lawang sudah jelas semua kan, sudah jelas terlihat gitu. Kenapa harus diraba-raba? Gitu. Jadi keunikan yang disebut Tuhan itu ada di situ. Semakin kita tidak bisa diam di saat bersamadhi, semakin banyak kita menabrak. Semakin banyak yang ditabrak. Nah, semakin banyak yang ditabrak, semakin banyak dugaan-dugaan. Apa ini ya? Bagaimana ini ya? Ini apa harus banyak sekali. Nah, di situ. Jadi, satu-satunya cara, satu-satunya teknik agar supaya kita tidak kebingungan, dikarenakan berada di dalam sisi gelapnya Tuhan, maka diam. Gitu. Nah, diam.
Nah, ketika kita diam, tidak melakukan apa-apa, nanti Tuhan itu sendiri yang mencari kita. Gitu. Nanti Tuhan itu sendiri yang mencari kita. Kalau di dalam bahasa kitabnya, jika engkau mendekatiku sehasta, pernah baca ayat itu enggak? Nah, itu adanya di situ. Adanya di situ. Jadi, kenapa harus diam ketika kita sampai di tahapan samadhi? Dikarenakan kita memasuki sisi gelapnya Tuhan. Yang namanya gelap kan, ya. Kalau sampai bergerak, sampai melakukan sesuatu, pasti kita banyak menyentuh sesuatu, menabrak sesuatu. Nah, semakin banyak yang kita tabrak, semakin banyak yang kita sentuh, semakin banyak prasangka-prasangka, praduga-praduga, ngira-ngira. Gitu. Di luar patrap samadhi, ketika kita melakukan kebajikan atau kebaikan, atau menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri, kita memasuki sisi terangnya Tuhan. Nah, dikarenakan terang benderang, bahkan ketika malam hari pun mata kita tetap bisa melihat dengan nyata kan. Kalau di luar patrap samadhi. Bahkan di malam hari kita masih bisa melihat sesuatu dengan jelas. Karena apa? Karena itulah sisi terangnya Tuhan. Jadi sama, tidak perlu disangka-sangka, tidak perlu diduga-duga, dikira-kira, tidak perlu, tidak usah. Lawang sudah jelas, tinggal bergerak saja dan nikmati rasanya setiap pergerakan itu. Sebab pergerakan apapun itu adalah pergerakan Tuhan itu sendiri. Lah umumnya manusia hidup belum terbiasa di sini, Pak Horil. Belum terbiasa di situ. Sebelumnya kita itu terbiasa ngerepoti Tuhan. Ya, kita terbiasa ngerepoti Tuhan, kita terbiasa ngerecoki Tuhan, kita terbiasa menebak-nebak, bahkan meramal. Sebelum Tuhan itu bergerak itu kita sudah ramal dulu. Sebelum Tuhan melakukan sesuatu kita sudah ngeramal dulu. Nah, kebiasaan kita di situ. Jadi diam itu jadi belum biasa. Diam itu belum biasa. Jadi uniknya di situ uniknya. Ketika kita berada di dalam sisi gelapnya Tuhan, kita bisa diam. Ketika kita berada di dalam sisi terangnya Tuhan, kita juga tetap bisa diam. Cukup menikmati rasanya kan. Secara otomatis, sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan akan menjadi kemanunggalan, akan menjadi satu kesatuan. Lah, sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan yang manunggal, yang menyatu, ini di dalam spiritual Cina itu digambarkan sebagai ciyin ya, ciyin ya, bunder ya, bundar gini, terus dibagi dua seperti kecebong itu ya, gelap dengan terang. Nah, itu kalau keyakinan Cina diilustrasikan seperti itu. Jika sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan ini manunggal jadi satu.
Nah, kalau diilustrasikan seperti itu, ketika gelap dan terangnya Tuhan ini manunggal jadi satu, itulah yang disebut alam semesta seisinya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak di dalamnya. Semua, segala, dan seluruhnya ada di dalamnya. Selagi sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan ini belum manunggal, belum menyatu, maka selama itu ada salah, ada benar, ada baik, ada buruk, ada enak, ada nggak enak, seperti itu terus. Dikarenakan ada dua hal, maka secara otomatis pula ada pertimbangan di situ, ada pilihan. Dalam hal apapun selalu ada pilihan. Dalam hal apapun selalu ada pilihan. Selama sisi gelap dan sisi terangnya Tuhan ini belum manunggal. Dan apapun yang menjadi pilihan kita, ada karmanya. Gitu loh. Kita milih sisi gelapnya Tuhan, ada karmanya. Kita milih sisi terangnya Tuhan, juga ada karmanya. Nggak enaknya itu di situ. Makanya betapapun kita sudah mengerti tentang Tuhan, betapapun kita sudah paham tentang Tuhan, betapapun kita sudah tahu tentang Tuhan, tetap tidak memuaskan. Karena ada dua pilihan itu tadi. Ada dua pilihan itu tadi. Ada perbandingan itu tadi. Metode paling umum atau cara paling umum di dalam pembelajaran spiritual adalah tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Itu metode paling umum. Menggunakan metode paling umum ini, yaitu menciptakan sesuatu, tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Ini sulit, Pak Hairul, sulit. Yang paling mudah itu ya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Ini paling mudah. Karena apa? Karena anggapan ditiadakan di situ. Ketika kita menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, berarti anggapan di situ disirnakan, ditiadakan. Kalau dalam bahasa awamnya suuzon itu dihilangkan di situ. Jadi cocok enggak cocok, suka enggak suka, mau menikmati. Itu lebih mudah daripada tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Karena apa? Karena kalau sisi gelap Tuhan dengan sisi terang Tuhan ini manunggal, berarti alam semesta seisinya. Nah, alam semesta seisinya ini kan, wow. Ya. Maka diharuskan tidak menciptakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Bagaimana mungkin mudah? Bagaimana mungkin mudah? Jadi metode termudah adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya kelakuan Tuhan itu sendiri. Sehingganya dengan begitu, kalau dibuat humor, paham humor ya? Kalau dibuat humor, Tuhan mau sembunyi dimanapun ketemu, Pak Hairul. Jadi Tuhan tidak bisa sembunyi itu.
Nah, seluruh kelakuannya kita nikmati rasanya, dia mau sembunyi di mana? Kalau dibuat humor seperti itu. Itu ketika kita berada di dalam sisi terangnya Tuhan, yaitu di luar patrap samadhi. Nah, kalau di dalam sisi gelapnya Tuhan, jika kita tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, alias diam, sesungguhnya rindunya kita, kerinduan kita terhadap Tuhan itu nggak ada apa-apanya dibanding kerinduan Tuhan terhadap manusia hidup. Artinya, ketika kita bertahan di situ, mampu bertahan di situ, kalau dihumorkan, saking rindunya Tuhan, Tuhan itu wow, kasmaran dia nyari sendiri gitu, karena saking rindunya kepada manusia. Lah manusia hidup yang dia rindui diam kan dia yang berupaya, dia sendiri yang berupaya. Nah, kalau Tuhan itu sendiri yang berupaya, mana ada sulit? Sulit itu kalau kita yang berupaya. Nah, ini jarang sekali disadari oleh para pelaku spiritual. Dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, berarti kesimpulannya, ketika samadhi setelah patrap, hentikan semua pencarian. Hentikan semua pencarian. Ketika di luar patrap samadhi, hentikan semua perenungan. Itu kesimpulannya. Hentikan semua perenungan. Apa yang direnungi? Lawang Tuhan itu bergerak dan bergerik sesuka-sukanya dia. Kita tidak bisa ndekte. Instruksi nggak bisa. Saya maunya Tuhan kamu bergerak seperti, nggak bisa. Dia bergerak dan bergerik itu sesuka-sukanya dia sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang perlu kita renungkan? Nah, itu. Ketika kita bersamadhi setelah patrap, kalau tidak diam, mau ngapain? Misalnya mau mencari apa yang mau dicari? Kemana mau mencari? Lawang, alam semesta seisinya, alias yang disebut Tuhan, sesungguhnya itu ada di dalam diri. Terus mau nyarinya kemana? Hanya saja kita belum menyadari, baru belajar berusaha menyadari, sehingga kita belum menyaksikan bahwa alam semesta seisinya alias Tuhan itu ada di dalam diri. Bagi seorang pelaku spiritual, hal ini bukan hal yang baru. Bagi seorang pelaku spiritual pasti udah ngerti tuh. Sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu bahwa sesungguhnya aku berada lebih dekat dari urat leher satu.
Barang siapa mengenal diri, pasti dia akan mengenalku. 1, 2. Sesungguhnya aku itu batinnya manusia, dan manusia itu wujud kenyataan dohirku. Tapi tetap aja ndak mau diam ketika berhadapan gitu. Mencari. Sampai dibela-belain kan, sampai dibela-belain menggunakan target lilin. Ini kan. Jadi kesimpulan laku atau laku kesimpulannya itu juga ada di dalam kitab-kitab pembelajaran bagi para pelaku spiritual. Bahwasanya yang dimaksud Tuhan itu adalah maha besar kan. Satu misal saya cinta kepada Tuhan 100%. Cintanya Tuhan kepada saya itu 1000%. Perbandingannya seperti itu, perbandingannya. Kalau saya rindu sama Tuhan, Tuhan lebih rindu kepada saya. Kalau saya mendekati Tuhan sejengkal, Tuhan akan mendekati saya sedepah. Lah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan seharusnya. Nah kalau seperti itu, berarti kan saya harus jual mahal sama Tuhan. Kira-kira gitu enggak? Kalau memang iya seperti itu, berarti kesimpulannya saya harus jual mahal. Karena kalau saya tidak jual mahal, ngobrol cinta, ngobrol kasih, ngobrol sayang, kita kesulitan bertemu sama Tuhan. Tapi kalau saya jual mahal, Tuhan yang akan ngejar-ngejar kita. Logika aja itu, logika saja. Jadi persilahkan Tuhan, lalu diam. Dia yang akan berusaha sendiri. Berusaha apa? Berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita dengan berbagai gerak-geriknya sendiri yang kita tidak bisa dikte itu. Jadi kita tinggal diam di dalam samadhi atau menikmati rasanya kelakuan Tuhan itu sendiri. Setelah mengerti, memahami, dan mengetahui pemahaman ini, kemudian bisa mempraktekkannya. Tidak terlampau jauh. Tidak terlalu lama spiritualnya. Seharusnya pelaku spiritual ketika menembah, pelaku spiritual yang dimaksud itu kan mencari Tuhan kan. Padahal setiap pelaku spiritual itu ngerti dan paham bahwa Tuhan itu ada di dalam diri. Saya mau nyari-nyari kemana. Itu paham itu. Dikarenakan sudah mengerti dan sudah memahami, harusnya ketika menembah, ketika menghadap Tuhan, harusnya kan dia mempersilahkan Tuhan. Bukan mencari Tuhan. Kenapa Tuhan harus dipersilahkan? Kan
kita rumah Tuhan. Kita kan Baitullah. Sebagai Baitullah harusnya kan mempersilahkan tuan rumahnya. Bukan mencari tuan rumahnya. Yang mencari itu harusnya tuan rumah. Tuan rumah mencari rumah, bukan rumah mencari tuan rumah, gitu. Nah, selama ini kan rumah mencari Tuhan. Ini gimana ceritanya itu? Rumah mencari Tuhan. Dianggapnya menurut si rumah Tuhan sedang merantau. Padahal Tuhan sedang tidur di dalam rumahnya. Lah rumahnya mencari Tuhan. Ya nggak ada ujung pangkalnya lah. Tuhannya tidur di dalam rumah. Rumahnya mencari tuan rumah. Ujung pangkalnya di mana? Lah ini yang selama ini belum kita sadari, Pak Hairul. Firman-Nya di dalam ayat-ayat Alkitab maupun Al-Qur'an kan udah jelas tuh, udah jelas. Artinya kita adalah Baitullah, rumahnya Tuhan. Nah, kalau kita itu rumahnya Tuhan, berarti Tuhan itu kan tuan rumah. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, ngapain rumah itu capek-capek mencari tuan rumah? Iya, nggak ada ujung pangkalnya. Lawang yang dicari sedang tidur di dalam. Di Pulau Jawa ada sejarah tentang itu, Pak Hairul. Yaitu para wali atau para kekasih Tuhan. Penggemblengan para kekasih Tuhan, penggemblengan para wali ini, ujungnya adalah dikubur hidup-hidup. Kenapa kok harus dikubur hidup-hidup? Karena hanya dengan seperti itu manusia bisa diam. Ya? Hanya dengan seperti itu manusia bisa diam. Dikarenakan manusia bisa diam, Tuhanlah yang berusaha memperkenalkan diri karena dia saking rindunya gitu loh. Saking rindunya kepada manusia hidup. Lah manusia hidupnya diam, ya. Yang manusia hidupnya yang butuh Tuhan diam. Nah, Tuhan yang merindukan manusia yang membutuhkan Tuhan kan tidak bisa diam dia. Makanya tidak terlampau-lampau langsung segera berhasil karena bisa diam. Dengan dikubur hidup-hidup bisa diam. Kalau tidak dikubur hidup-hidup dihinggapi nyamuk aja udah suujon tuh. Padahal nyamuknya baru nempel tuh, belum gigit. Tapi kita sudah berprasangka nyamuk gigit ini. Padahal belum gigit baru nempel tuh. Tuh di situ. Andai saja metode ini diketahui ketika zamannya para kekasih Tuhan atau para wali, tentunya para wali tidak harus dikubur hidup-hidup. Makanya beruntunglah kita tidak hidup di zamannya para wali. Jadi praktek terhebat di dalam pengkajian
Manekung atau gembleng adalah bersedia diam dan menikmati rasanya gerak-gerik Tuhan. Dua hal itu, Pak Hairul. Intinya itu ada di situ. Puncaknya itu ada di situ. Bisa diam ketika bersamadi setelah patrap dan mau menikmati rasanya kelakuan Tuhan yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita, maka klimaknya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dalam istilah Jawanya, yang mijil adalah Romo itu sendiri. Jadi yang klimak itu Tuhan itu sendiri. Jadi lebih jelasnya manusia tidak akan bisa, tidak akan mampu mencumbui Tuhan, itu tidak akan mampu. Manusia hidup mencumbui Tuhan itu tidak akan mampu. Manusia hidup mencumbui Tuhan itu tidak akan bisa. Yang bisa itu Tuhan itu sendiri yang mencumbui manusia hidup. Agar supaya Tuhan bisa mencumbui manusia hidup dan cumbuan Tuhan bisa kita saksikan, maka kita harus diam. Jadi pelatihan di sini tidak aneh-aneh, tidak macam-macam, jadi cukup diam aja. Sebelum di tahapan keempat, diam, tapi kesadarannya menikmati, masih menggunakan kesadaran, ya. Jadi samadhi di dalam patrap mijil sowan, patrap mijil sampurno, patrap mijil toto lenggah itu masih menggunakan kesadaran. Ya. Diamnya diam di dalam berkesadaran. Berbeda nanti ketika di tahapan keempat atau di tahapan patrap samadhi manunggal jati. Itu diamnya sudah totalitas, kesadaran tidak kepake di situ. Tidak digunakan kesadaran. Tapi sebelum sampai di patrap samadhi manunggal jati, kesadaran masih terpakai. Lah yang agak ekstra itu di dalam patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Karena apa? Karena masih menggunakan kesadaran. Dan kesadaran ini hanya digunakan untuk menikmati rasanya proses. Nah, ini yang super ekstra di sini. Artinya, kesadaran ini kita gunakan untuk menikmati rasa enak atau tidak enak yang dilahirkan oleh proses-proses yang terjadi. Ya, ini yang ekstra super di situ. Jadi ada tekanan, ada himpitan, ada pengembangan dan lain, komplit di situ, komplit. Dan kesimpulan dari itu adalah belajar welcome itu tadi. Belajar menselamat datangkan Tuhan. Jadi samadhi, inti daripada samadhi setelah patrap mijil sowan atau mijil sampurno atau mijil toto lenggah adalah belajar menyelamat datangkan Tuhan. Jadi Tuhan datang sebagai apapun, Tuhan bergerak sebagai bagaimanapun, itu kita persilahkan. Nah, endingnya di situ endingnya.
Tuhan datang sebagai nyamuk, kita nikmati rasanya dengan kesadaran. Tuhan datang sebagai capek, kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Tuhan datang sebagai linu, kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Tuhan datang sebagai bayangan setan pocong, kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta. Tuhan datang sebagai apapun kita. Ini ekstra super di situ, ekstra super. Nah, kalau di sini bisa, nanti di tahapan Patrap Samadhi Manunggal Jati, diam total itu mudah. Kalau kita sudah welcome kepada Tuhan dengan perwujudan apapun dia, ketika sampai di tahapan Patrap Samadhi Manunggal Jati, diam total itu gampang banget, mudah. Gitu. Jadi di dalam samadhi, setelah Patrap Manunggal Jati, itu kita benar-benar seperti pertama kali kita dicipta. Sebelum dimasuki 5 ruh. Jadi mirip sekali dengan patung. Tidak punya alat apapun, tidak punya sarana apapun. Benar-benar seperti patung. Secara spiritual umum, ini diistilahkan sebagai membodohkan diri. Itu spiritual umum mengatakan membodohkan diri di hadapan Tuhan. Kalau istilah dari saya, mendiamkan diri di hadapan Tuhan. Tidak perlu bodoh deh, diam aja. Bodoh tapi tidak bisa diam buat apa? Sama saja dengan bohong kan? Bodoh kok masih punya upaya kan? Jadi sesungguhnya yang teramat sangat rindu kepada manusia hidup adalah Tuhan itu sendiri. Buktinya apa kok Pak Web berani mengatakan yang sesungguhnya teramat rindu itu adalah Tuhan? Buktinya semakin kesini spiritual semakin dimudahkan. Itu bukti kalau Tuhan itu udah nggak mampu ngempet rindunya sama kita. Coba kalau Tuhan tidak rindu sama kita, tentunya spiritual hanya dapat dilakukan seperti para pendahulu kita, yaitu bertapa selama bertahun-tahun kan. Manusia modern bertapa selama bertahun-tahun, mana bisa. Nahan lapar sehari aja udah keroncongan, nggak ngeliat keluarga 1 jam aja udah kelimpungan, kok bertapa bertahun-tahun. Semakin mendekati era pergantian peradaban manusia di dalam kejayaannya, spiritual semakin mudah. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan sesungguhnya udah tidak mampu menahan rindunya kepada seluruh manusia hidup yang menjadi rumahnya. Jadi jangan persulit diri sendiri. Jangan mempersulit diri sendiri.
Yang tidak kalah pentingnya. Yang tidak kalah pentingnya dari diam ketika bersamadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan Tuhan ketika menggerak dan menggerikkan jiwa raga kita adalah posisi tubuh kita atau posisi raga kita ketika bersamadi. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Bisa diam dalam waktu yang lama. Namun, jika posisi dirinya tidak siap, tetap akan terhambat. Jika posisi tubuhnya, jika posisi dirinya tidak siap, tetap akan mengalami hambatan. Kenapa? Dikarenakan di dalam diri kita ada titik-titik cakra, ada titik-titik kundalini. Nah, itu membutuhkan kesiapan diri kita. Agar supaya titik-titik cakra, titik-titik kundalini ini bisa aktif dengan normal, tanpa hambatan, hanya ketika tubuh kita siap di dalam bersamadi. Selain itu, aktifnya titik-titik cakra dan titik-titik kundalini ini, jika tubuh kita ketika bersamadi itu siap, kita mudah mengenalinya. Aktifnya mereka itu kita mudah mengenalinya. Tapi kalau tubuh kita dalam posisi tidak siap, aktifnya mereka itu akan menjadi capek, pegal. Jadi sehingganya kita tidak tahu bahwa itu adalah efek dari aktifnya titik-titik cakra dan kundalini akibat raga kita yang tidak siap. Sebab karena itu, para pendahulu kita melakukan pertapaan itu dengan cara menyandarkan tubuhnya. Gitu. Kenapa mereka menyandarkan tubuhnya? Entah itu di pohon atau di dinding gua. Maksudnya agar supaya semakin lama tubuh manusia itu tidak mendapatkan asupan, kan semakin membongkok tuh. Ya kan? Semakin membongkok. Lah, dengan tubuh yang bersandar, dia akan tetap tegak. Itu maksud daripada para pendahulu kita menyandarkan tubuhnya ketika melakukan pertapaan. Jadi, usahakan kesiapan tubuh ini dilatih, mulai dilatih. Jadi caranya berlatih, misalkan yang masih di tahapan patrap samadhi mijil sowan. Patrap ini juga harus tepat tubuhnya ya, harus tepat. Harus siap tubuhnya. Nah, setelah menyelesaikan patrap, rilekkan dulu sebelum bersamadi. Rilekkan dulu. Misalkan setelah siap tubuhnya terasa pegal, rilekkan dulu. Jangan terburu-buru bersamadi. Nah, setelah diri kita siap,
Nah, baru siapkan lagi, seret, mulai bersamadhi. Jadi siapnya diri ini jangan dari sejak awal, karena kita masih belajar gitu. Karena kita masih belajar. Misal contoh, setelah palungguh pambuka, kunci, paweling, mijil, ya. Nah, ini selesai kan? Nah, rilekkan dulu, dirilekkan dulu. Tapi usaha rileknya itu hati-hati agar supaya kesadarannya tidak lepas. Agar supaya kesadarannya tidak lepas. Jadi merilekkan diri itu tadi dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, dengan penghayatan. Jadi pelan-pelan kita kita gerak-gerakkan diri kita gerak-gerakkan, tapi pelan, jangan tergesa-gesa, karena dengan tergesa-gesa kesadaran kita bisa putus di situ. Setelah diri menjadi rileks, nah siapkan lagi dirinya, seret, baru bersamadhi. Nah, ini nanti bisa lama samadhinya. Nah, latih ini di Patrap Samadhi Mijil Sowan, Mijil Sampurna, dan Mijil Toto Lenggah. Nah, nanti di Patrap Samadhi Manunggal Jati, ketika bersamadhi ini bisa, karena apa? Karena sudah terlatih gitu. Karena sudah terlatih di situ. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, ketika di Patrap Samadhi Manunggal Jati juga sama seperti itu. Setelah tangannya turun ke bawah, rilekkan dulu dirinya. Bersamaan itu, rilekkan dulu dirinya. Jangan langsung cepat-cepat bersamadhi. Nggak usah memburu waktu, nggak usah. Santai saja, rileks, natural. Nah, setelah tubuhnya rileks, nah baru siapkan lagi dirinya, seret, mulai bersamadhi. Aktifnya titik-titik cakra dan aktifnya titik-titik kundalini, lah ini loh yang bisa membersihkan tubuh kita, yang bisa memurnikan laku kita. Bahkan jika spiritual kita kuat, pancaran daripada aktifnya titik-titik cakra dan titik-titik kundalini ini membias kepada keluarga kita. Jadi bantu titik-titik cakra dan titik-titik kundalini ini aktif dengan sangat sempurna. Lah kalau titik-titik cakra dan titik-titik kundalini di setiap titiknya ini sudah saling mengenal, sudah saling terhubung. Ketika kita hendak melakukan apapun, tidak pakai waktu lama Pak Hairul. Tidak pakai waktu lama. Kalau titik-titik cakra, titik-titik kundalini ini sudah saling mengenal satu sama lain ya, sudah saling terhubung satu sama lain, sudah saling terkait satu sama lain, kita hendak apapun itu tidak pakai waktu lama. Ketika otak kita terbesit sesuatu dan hati kita bergerak, maka terjadilah.
Tidak pakai waktu lama. Kalau dalam istilah Jawanya sabda dadi. Sabda jadi. Berkata jadi, berkata jadi, berkata jadi. Selama titik cakra dan titik kundalini ini belum saling mengenal, belum saling terhubung, di situ kita masih menggunakan upaya. Nah, yang namanya upaya ini tetap saja kan capek. Betapapun teraturnya upaya kita tetap saja menggunakan energi, ya enggak? Kesimpulan dari teknik ini adalah mempersiapkan diri sebagai wadah Tuhan. Karena memang diri kita adalah wadahnya Tuhan. Jadi kesimpulannya di situ. Kalau bahasa konyolnya, bahasa konyol ini ya. Diam di dalam samadhi setelah patrap. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri. Bahasa konyolnya adalah berlaku sebagai tong sampah. Itu bahasa konyolnya. Di dalam spiritual seperti itu. Berlaku sebagai tong sampah. Apapun masuk. Tanpa terkecuali. Dan apapun yang masuk tersempurnakan. Dan ketika sesuatu apapun yang tersempurnakan, kita berhasil memegang ilmu pengertiannya, berhasil memegang ilmu pemahamannya, berhasil memegang ilmu pengetahuannya. Nah, ini sulit. Selagi manusia hidup itu, ego, pamrih, arogannya masih ada. Itu sulit. Selagi kita masih punya ego, pamrih, arogan yang besar, mana mungkin mau jadi tong sampah? Hina amat. Ya, mana mungkin mau jadi tong sampah? Padahal tong sampahnya Tuhan. Bukan tong sampahnya rongsokan. Tong sampahnya Tuhan. Nah, membahas tentang ego, pamrih, arogan. Wah, ini. Semakin dibahas, semakin besar ego, pamrih, arogan. Semakin dibahas, semakin kuat ego, pamrih, arogan tersebut. Makanya tidak sedikit para pelaku spiritual menghabiskan waktu teramat sangat lama. Karena kebanyakan membahas ego, pamrih, arogan. Sementara ego, pamrih, arogan semakin dibahas, semakin kuat dia. Semakin dibahas, semakin menjadi dia. Coba saja. Panjenengan membahas ego, pamrih, arogan dengan seseorang. Pasti ujungnya berdebat. Endingnya berdebat. Ujungnya berdebat.
klimaknya bisa masuk pengadilan itu. Karena bertengkar. Tuh. Jadi bagaimana caranya agar supaya kita tidak terjebak ego pamrih arogan tersebut, Pak Web? Diam ketika samadhi setelah patrap. Dan bersedia mau menikmati rasanya kelakuan Tuhan yang menggerak-gerikkan tubuh kita. Selesai dah di situ. Ego pamrih arogan itu tidak bisa ikut campur di situ. Tidak bisa ikut campur dia di situ. Semakin banyak rasanya kelakuan Tuhan yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita, berhasil kita nikmati, semakin tersempurnakan ego pamrih arogan. Semakin manunggal dengan kita. Semakin lama kita bisa tegap di dalam diam. Di saat samadhi setelah patrap, semakin tersempurnakan ego pamrih arogan. Maksudnya semakin manunggal dengan kita. Tidak berpisah dengan kita. Ego pamrih arogan itu tidak berpisah dengan kita. Ego pamrih arogan itu akan manunggal dengan sangat kuat dengan kita. Nah, kalau ego pamrih arogan itu manunggal dengan sangat kuat dengan kedirian kita, masa iya ego mau ngegoin ego? Pamrih mau mamrihin pamrih? Arogan mau ngaroganin arogan? Kan tidak mungkin. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan membahas ego pamrih arogan, tapi mempersilahkan diri kita bagi ego pamrih arogan itu agar supaya ego pamrih arogan itu bisa manunggal dengan diri kita. Menjadi bagian dari diri kita. Ini caranya begitu. Nah, dengan seperti itu, di luar niatan, di luar kehendak kita, artinya di luar pamrih kan, kita sudah memaafkan, kita sudah mengampuni ego pamrih arogan itu. Nah, selama ego pamrih arogan ini belum manunggal dengan diri kita, ya selama itu otak atau pikiran kita susah dijaga kebersihannya. Hati atau batin kita susah dijaga kebersihannya, kelamin atau syahwat kita akan susah dijaga kebersihannya. Selagi ego pamrih arogan itu belum terampuni dan belum manunggal dengan diri kita. Karena dia bisa masuk kemanapun. Semakin tinggi spiritual kita, semakin tinggi juga dia. Semakin halus spiritual kita, dia juga halus. Bahkan ego pamrih arogan ini bisa masuk ke dalam lubang jarum loh. Makanya saya katakan tidak ada metode terbaik, tidak ada metode termudah selain diam ketika bersamadhi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan itu sendiri di luar patrap samadhi. Enggak ada yang lebih mudah dari itu. Karena apa? Karena ego pamrih arogan secara awam disebut-sebut sebagai musuh abadinya manusia. Nah, sesungguhnya ego pamrih arogan inilah yang diiblis-ibliskan itu. Yang dimaksud iblis-iblis itu. Ego pamrih arogan itu.
Oke Pak Herul, ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan atau punya pertanyaan. Coba ditanyakan. Belum? Ego, pamrih, dan arogan. Ya. Tadi Bapak cakap dipenuhi juga dengan ego, pamrih, arogan Tuhan itu. Langsung secara otomatis ego, pamrih, arogan yang punya kita itu terhapus. Tidak seperti itu Pak Hairul. Di awal tadi saya menyampaikan yang dimaksud Tuhan sesungguhnya ada dua sisi kan. Yang dimaksud Tuhan itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama adalah gelap, sisi yang kedua adalah terang. Ego, pamrih, arogan yang secara awam disebut-sebut sebagai iblis, ini sesungguhnya sisi gelapnya Tuhan. Ego, pamrih, arogan itu sesungguhnya sisi gelapnya Tuhan. Lalu sisi terangnya Tuhan apa Pak Web? Kesadaran. Antara ego, pamrih, arogan ini harus dimanunggalkan dengan kesadaran agar menjadi sempurna. Kalau harus lebih jelas lagi, artinya kita harus memaafkan dan menerima ego, pamrih, arogan kan? Karena apa? Karena kesadaran nih. Ya. Kelakuan kesadaran kan seperti itu. Ya. Nah, kalau melawan ego, pamrih, arogan, menentang ego, pamrih, arogan, membahas ego, pamrih, arogan, berarti bukan kesadaran tuh. Kalau kesadaran, ketika pipi kananmu, pipi kirimu ditampar oleh seseorang, maka persilahkan seseorang itu untuk menampar pipi sebelah kanannya pula. Ini kesadaran. Itu loh kesadaran itu seperti itu. Nah, kalau pipi kiri kita ditampar seseorang, kok balas nampar? Bukan kesadaran namanya. Jadi sesungguhnya kita tidak punya ego, pamrih, arogan itu tidak punya. Ego, pamrih, arogan yang ada di dalam diri kita, itulah sisi gelapnya Tuhan. Itulah yang dimaksud sesungguhnya aku itu loh maksudnya. Jadi dua sisi Tuhan ini, satu sisi ada di dalam diri kita yang selama ini kita klaim, ya, kita tuding-tuding sebagai ego, pamrih, arogan. Sedangkan sisi terangnya Tuhan ada di luar diri. Lah ini harus manunggal. Makanya ego, pamrih, arogan bisa menyertai kita kemanapun. Lah wong dia Tuhan sesungguhnya. Tuhan itu sendiri. Tuhan yang ada di dalam diri. Lah Tuhan yang ada di dalam diri dengan Tuhan yang ada di luar diri. Ini harus manunggal Pak Hairul. Harus manunggal. Betapapun sisi terangnya Tuhan ada di luar diri. Ini kan cahaya Tuhan ya. Apa sih sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Tuhan? Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Tuhan. Artinya, walaupun sisi terangnya Tuhan itu ada di dalam diri, namun terangnya ini nyampe ke dalam diri kita. Lah, terangnya Tuhan yang sampai ke dalam diri kita, itu loh yang dimaksud kesadaran. Ya. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya sisi gelap Tuhan dan sisi gelap Tuhan dan sisi terang Tuhan itu sama-sama berada di dalam diri kan. Hanya perbedaannya sisi gelap Tuhan yang ada di dalam diri itu full, asli. Nah, kalau sisi terangnya Tuhan yang ada di dalam diri itu hanya pantulan.
hanya cahaya. Perbedaannya hanya itu aja. Lah cahaya Tuhan atau sisi terangnya Tuhan yang ada di dalam diri, itulah yang dimaksud kesadaran. Sedangkan sisi gelapnya Tuhan yang ada di dalam diri, itulah yang dimaksud ego, pamrih, arogan. Seperti itu. Nah kalau itu kita tarungkan, hancurlah kita. Nah sesungguhnya apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini adalah permainan gelapnya Tuhan dan terangnya Tuhan. Jadi sisi terangnya Tuhan dengan sisi gelapnya Tuhan ini bermain. Itulah kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Nah kalau sudah seperti itu, adakah yang buruk? Adakah yang salah? Lebong Tuhan itu sendiri. Lah, permainan Tuhan selama ini loh yang kita hakimi, kita adili. Jadi, di luar kesadaran kita, di luar pengetahuan kita, di luar pencerahan kita, selama ini kita selalu menghakimi Tuhan. Bahkan mengadili Tuhan. Padahal yang punya hak menghakimi, mengadili itu adalah Tuhan. Nah, agar supaya tidak terjadi ruang persidangan seperti itu, harus dimanunggalkan. Si yin harus dibulatkan. Harus dimanunggalkan. Dikarenakan keduanya saling melengkapi, maka harus kita manunggalkan. Gelap butuh terang. Terang juga butuh gelap. Nah, kalau keduanya ini sudah manunggal, kita tidak akan kegelapan. Satu. Yang kedua, kita tidak akan silau. Nah, kalau gelap, sisi gelapnya Tuhan dengan sisi terangnya Tuhan ini manunggal jadi satu, berarti kan tidak ada yang menggelapkan, tidak ada yang menyilaukan. Nah, dari apa yang sudah saya uraikan barusan, di sini juga kita bisa mengambil kesimpulan. Bahwasanya kesalahan terbesar manusia, dosa terbesarnya manusia, luput terbesarnya manusia adalah menghakimi Tuhan. Dan ini hampir setiap saat kita melakukan. Hampir di setiap saat kita melakukan. Bahkan sampai-sampai ketika istri Pak Hairul masak sayur kebanyakan garam. Apa reaksinya? Itu sudah menghakimi Tuhan. Itu sudah menghakimi Tuhan. Lah ini di luar pencerahan kita. Hampir di setiap saat kita melakukan ini. Lah ini yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu di situ. Jadi hati-hati dengan yang namanya menghakimi. Hati-hati. Karena jika penghakiman ini terjadi, yang kita hakimi sesungguhnya adalah Tuhan.
Unik kan? Nah kalau sudah seperti itu, aslinya selama ini kejadiannya kan lucu Pak Hairul ya. Nah kalau seperti itu, berarti kan selama ini yang terjadi itu kan lucu semua. Tapi kenapa kita ada kalanya jengkel, cemberut, marah? Lah wong lucu kok marah? Itu terjadi dikarenakan kita selalu menganggap gerak-gerik yang terjadi pada diri kita itu gerak-gerik kita sendiri. Bukan gerak-gerik Tuhan. Sehingganya terjadi penghakiman-penghakiman kan. Nah karena adanya penghakiman, terciptalah enak ndak enak, salah benar. Istilah Jawa mengatakan orang paling sakti, tahu sakti? Orang paling sakti adalah orang sabar. Orang Jawa mengatakan di Jawa itu punya apa namanya? Punya kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak Jawa itu mengatakan orang paling sakti adalah orang yang sabar. Karena kenapa kok orang sabar kok dikatakan orang paling sakti? Karena dia tidak pernah menghakimi. Dia tidak pernah menghakimi. Dikarenakan dia tidak pernah menghakimi, dia amat sangat dekat dengan Tuhan. Dikarenakan dia amat sangat dekat dengan Tuhan, maka kalau marah hati-hati. Orang sabar kalau marah hati-hati. Jadi salah-salah lainnya, dosa-dosa lainnya itu nggak ada apa-apanya dibanding menghakimi. Tapi semua itu sulit. Semua itu berat. Walaupun hanya sekali, 2 kali kita pernah melakukan. Walaupun hanya sekali 2 kali kita pernah melakukan sesungguhnya. Hanya saja dikarenakan kita belum mengetahui bahwa itu adalah sesungguhnya, kita tidak melakukannya secara kontinu. Secara terus-menerus kan. Hanya sekali 2 kali saja. Dikarenakan apa? Saking sulitnya, saking rumitnya. Yang paling gampang, yang paling mudah adalah diam ketika bersamadi setelah patrap. Dan bersedia menikmati rasanya kelakuan Tuhan ketika menggerak-gerikkan tubuh kita. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu termudah. Itu termudah. Selebihnya Tuhan itu sendiri yang akan melakukan. Yang akan berbuat Tuhan itu sendiri. Dan biarkan Tuhan itu berbuat. Memang dia punya hak di situ. Nggak usah direcoki, nggak usah diribetin, nggak usah direbut, apalagi diambil alih, apalagi dihalangi, nggak usah. Biarkan Tuhan menunjukkan kuasanya, biarkan. Yang terjadi, biarlah terjadi. Nah kalau nggak usah ragu, nggak usah takut. Nah kalau begini, nggak usah ragu, nggak usah takut. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Di dunia ini ada banyak orang-orang baik. Di dunia ini ada banyak orang-orang berkebajikan.
Di dunia ini ada banyak orang-orang yang sedang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Kepada apapun, siapapun, dimanapun. Sangat banyak di dunia ini. Jadi jangan ragu, jangan takut. Kalau sampai panjenengan tidak menemukan, maka jadilah salah satu dari orang yang baik tersebut. Selesai di situ. Ya, Bu. Selain diam, ketika bersamadi setelah patrap, dan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran cinta kasih sayang, selebihnya jangan ragu, jangan takut tentang apapun itu. Karena di seluruh dunia, di atas muka bumi ini, ada banyak orang baik. Bahkan semua orang itu baik. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut. Kalau sampai panjenengan tidak menemukannya, maka panjenengan jadilah dari salah satu orang baik itu. Pertanyaannya, caranya menjadi orang baik bagaimana Pak Web? Kan gitu ya. Caranya menjadi orang baik gampang. Diam ketika menghadap Tuhan. Menikmati rasanya ketika kita menghadap alam semesta seisinya. Menghadap Tuhan yang saya maksud ketika bersamadi. Bersamadi sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Dikarenakan kita sedang berhadapan dengan satu saja, tidak banyak ya. Hanya satu yang kita hadapi, maka cukup diam. Lawang cuma satu yang kita hadapi. Cuma Tuhan tok. Jadi tidak perlu ngapa-ngapain kan? Cukup diam. Yang tidak boleh diam itu ketika kita berhadapan dengan alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya ini kan beraneka beragam macamnya. Nah kalau kita diam, ya habislah kita. Nah kalau tidak diam bagaimana? Nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Jangan diam. Nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Hanya itu, hanya dengan seperti itu. Semuanya tersempurnakan. Nah kalau sampai tidak punya beras bagaimana Pak? Tidak akan mengalami. Nah dengan mempraktekkan itu tidak akan mengalami. Kalau sampai mengalami tidak punya beras, berarti berhenti tuh. Ada samadi yang tidak diam. Ada kelakuan yang rasanya tidak ternikmati. Makanya sampai mengalami tidak punya beras. Kalau tiap kali bersamadi bisa diam, setiap kelakuan rasanya berhasil dinikmati, tidak akan mengalami tidak punya beras. Lah, itulah yang saya maksud sebagai kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Jadi, kalau kesadaran kita tidak kontinu, kesadaran kita tidak universal, kita tidak bisa menyadari kemanunggalan kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa menyaksikan penyatuan kita dengan Tuhan.
Jadi kemanunggalan kita dengan Tuhan itu hanya dapat kita saksikan dengan kesadaran yang kontinu dan kesadaran universal. Kenapa harus dengan kesadaran kontinu? Karena Tuhan itu maha hidup. Jadi dia tidak pernah berhenti. Karena hidup kan, bergerak terus. Bergerak terus. Kenapa harus dengan kesadaran universal? Karena yang dimaksud Tuhan adalah alam semesta seisinya. Nah, kalau tidak universal, berarti keseluruhan Tuhan tidak kita kenali. Bisa jadi kita bisa menyaksikan Tuhan tapi telinganya nggak ada. Bisa menyaksikan Tuhan tapi hidungnya nggak ada. Kan nggak cantik, nggak ganteng kalau seperti itu. Oke, ya. Lah khusus untuk ibu berdua. Saya perhatikan yang belum maksimal itu di luar patrap samadhi. Panjenengan berdua saya saksikan masih belum maksimal. Jadi misalkan berjalan, jalannya panjenengan masih tergesa-gesa. Masih tergesa-gesa. Jadi bukan gitu. Berjalan dengan hati-hati saja susah menikmati rasanya. Apalagi berjalannya tergesa-gesa kan. Nah itu yang belum maksimal. Yeah. Jadi enggak usah berperan seperti mengejar waktu seperti enggak usah. Slow saja, slow. Masih kerasa di kantor guru-guru. udah pensiun. Ya. Slow saja, santai. Dengan begitu kita mengalami kemudahan di saat menikmati rasanya. Nah, kalau tergesa-gesa, terburu-buru, susah kita menikmati rasanya. Jadi, jangan pernah lupa kalau kita sedang mengkaji kesadaran dan sedang mempraktekkan kesadaran. Jangan pernah lupa itu. Dan yang disebut kesadaran itu adalah halusnya halus. Kalau dalam bahasa spiritualnya disebut gaibnya gaib. Halusnya halus. Itu kesadaran. Makanya selalu lolos di pembelajaran apapun karena saking halusnya. Selalu kelewat di dalam pembelajaran apapun karena saking halusnya. Itu kesadaran. Dan kesadaran inilah gerak-gerik hidup. Jadi gerak-geriknya hidup itu disebut kesadaran. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan berarti kita mengaktifkan kesadaran secara kontinu di situ, secara universal. Dan itu suka banget, kesadaran itu suka banget. Digunakan untuk itu suka banget kesadaran. Artinya hidup akan selalu aktif, akan selalu bergerak dan bergerik. Artinya akan selalu berkesadaran kan. Nah, dikarenakan selalu berkesadaran berarti sudah kontinu kesadarannya. Dan ketika kesadaran ini sudah kontinu, ketika kesadaran ini sudah universal, Tuhan itu sudah tidak gaib lagi di situ. Tuhan sudah tidak gaib di situ. Karena apa? Karena apapun dan bagaimanapun yang dimaksud Tuhan, kita tahu, kita paham, kita ngerti. Dan kadangan kita malam ini cukup ya, Pak Hairul ya? Ya.
Selamat berjuang, sukses buat panjenengan semua. Terima kasih dan tercerahkan kita nggih.